Jangan pernah bertengkar di rumah ini saat malam. Di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sebuah keluarga besar yang sebenarnya tampak sederhana dari luar. Tetapi di dalamnya dipenuhi oleh ikatan yang sangat kuat, dinamika yang kompleks, serta berbagai kisah kehidupan yang terus berjalan dari hari ke hari tanpa pernah benar-benar berhenti. Dan keluarga itu dipimpin oleh seorang perempuan bernama Medina yang merupakan anak sulung dari 6 bersaudara, seorang wanita yang sudah menikah, memiliki 3 orang anak. Dan meskipun ia tidak bekerja secara formal karena memilih menjadi ibu rumah tangga, ia tetap menjalankan usaha kecil-kecilan bersama suaminya yang bekerja sebagai seorang eksekutif di sebuah pabrik di kota. Sehingga kehidupan mereka bisa dibilang pas-pasan namun tetap penuh rasa syukur karena mereka tidak pernah berhenti berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan keluarga inti mereka dan tanggung jawab terhadap keluarga besar di kampung halaman. Di rumah orang tua mereka yang sudah tua dan sedikit usang dimakan waktu. Tinggal ayah mereka yang sudah berusia lanjut sekitar 66 tahun dan ibu mereka yang masih berusia 53 tahun bersama beberapa adik yang masih belum menikah. Sementara 2 adik lainnya sudah berumah tangga dan tinggal tidak jauh dari rumah orang tua mereka sehingga masih sering berkunjung dan tetap terlibat dalam kehidupan keluarga besar itu. Namun di antara semua adik-adiknya, ada satu sosok yang paling sering membuat hati orang tua mereka cemas karena perilakunya yang belum stabil, sering berhenti bekerja. Lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah hingga larut malam, dan sulit diatur meskipun sebenarnya dia bukan orang jahat. Hanya saja terlalu mengikuti keinginan masa muda tanpa memikirkan dampaknya terhadap keluarga. Meskipun begitu, keluarga ini memiliki satu kebiasaan yang selalu mereka jaga dengan sangat kuat yaitu kebersamaan, di mana mereka sering berkumpul, memasak bersama, makan bersama, dan saling membantu dalam berbagai hal kecil maupun besar tanpa membedakan siapa yang lebih mampu atau siapa yang sedang kesusahan. Karena bagi mereka prinsip hidup yang selalu dipegang adalah bahwa beban akan terasa ringan jika dipikul bersama dan bahwa kasih sayang keluarga harus terus dirawat agar tidak retak oleh masalah dunia. Sehingga ketika ada masalah seperti atap rumah orang tua yang bocor misalnya, mereka tidak pernah berpikir siapa yang harus bertanggung jawab sendirian, melainkan langsung mengumpulkan uang bersama-sama meskipun jumlahnya tidak besar, karena yang terpenting bagi mereka adalah rasa kebersamaan itu sendiri. Namun seiring waktu, di balik keharmonisan yang terlihat itu, mulai muncul sesuatu yang aneh di rumah tua tersebut yang awalnya tidak terlalu diperhatikan oleh siapapun. Karena pada suatu malam ketika hujan turun dengan sangat deras dan angin bertiup cukup kencang, terdengar suara dari atap seng yang seperti bergetar lebih keras dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di atasnya, dan pada awalnya semua orang menganggap itu hanyalah suara angin dan hujan yang biasa. Tetapi semakin lama suara itu terdengar semakin jelas dan semakin teratur seperti pola langkah yang tidak wajar. Hingga membuat beberapa anggota keluarga mulai merasa tidak nyaman meskipun mereka mencoba untuk tetap tenang. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi secara berulang. Terutama ketika suasana hati dalam keluarga sedang tidak harmonis atau ketika ada anggota keluarga yang sedang bertengkar kecil atau menyimpan perasaan tidak enak satu sama lain. Karena pada saat seperti itu lampu rumah sering berkedip tanpa alasan yang jelas, suara dari atap rumah terdengar lebih keras. Bahkan kadang-kadang muncul suara seperti bisikan yang terdengar sangat pelan namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk merinding. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikan mereka dan mencoba menyampaikan pesan yang tidak bisa langsung dipahami. Yang paling aneh adalah bahwa fenomena tersebut tidak selalu muncul,
karena ketika keluarga itu sedang berkumpul dengan damai, saling bercanda, saling membantu, dan tidak ada konflik di antara mereka. Suasana rumah menjadi sangat tenang dan nyaman, bahkan suara-suara aneh itu seakan menghilang sepenuhnya, seolah-olah rumah tersebut merespons kondisi emosional dari penghuninya. Sehingga perlahan-lahan mereka mulai menyadari bahwa mungkin bukan rumah itu yang berhantu dalam arti menakutkan seperti cerita-cerita biasa. Tetapi lebih seperti ada sesuatu yang menjaga keseimbangan hubungan mereka dan bereaksi terhadap keharmonisan atau perpecahan di dalam keluarga tersebut. Pada akhirnya, keluarga itu mulai memahami bahwa yang paling menakutkan bukanlah suara-suara aneh atau kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika, melainkan kemungkinan bahwa mereka bisa kehilangan ikatan satu sama lain jika tidak terus menjaga komunikasi, saling memaafkan, dan saling membantu dalam keadaan apapun. Karena rumah tua itu seolah menjadi simbol bahwa selama mereka bersatu, maka tidak ada hal yang benar-benar bisa memecah mereka, tetapi jika mereka mulai saling menjauh, maka bahkan rumah yang paling mereka anggap biasa sekalipun bisa terasa seperti tempat yang asing dan penuh misteri yang menakutkan. Seiring waktu berjalan, keluarga itu mulai semakin berhati-hati dalam bersikap satu sama lain karena pengalaman aneh yang mereka alami di rumah tua tersebut membuat mereka perlahan-lahan menyadari bahwa setiap emosi, setiap perkataan, dan setiap konflik kecil yang mereka abaikan ternyata memberikan dampak yang tidak mereka mengerti sepenuhnya, sehingga mereka mulai berusaha lebih sering duduk bersama, berbicara dengan tenang tanpa meninggikan suara, dan mencoba menyelesaikan setiap masalah sekecil apapun sebelum berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar. Namun di balik usaha itu, adik lelaki yang selama ini dianggap paling bermasalah justru mulai menunjukkan perubahan yang tidak biasa, karena ia menjadi lebih pendiam, lebih sering duduk sendiri di luar rumah pada malam hari, dan beberapa kali terlihat seperti sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Meskipun ketika ditanya ia hanya menjawab dengan singkat bahwa ia hanya sedang memikirkan hidupnya. Tetapi tatapan matanya tampak berbeda seperti seseorang yang sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain di sekitarnya. Pada suatu malam yang kembali diguyur hujan deras, kejadian yang lebih mengerikan akhirnya terjadi ketika seluruh anggota keluarga sedang berkumpul di ruang tamu untuk makan malam bersama dalam suasana yang awalnya tenang dan hangat. Namun tiba-tiba lampu rumah padam secara serentak tanpa alasan yang jelas, dan dalam kegelapan itu suara dari atap rumah terdengar jauh lebih keras daripada sebelumnya. Seperti sesuatu yang bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lain dengan pola yang tidak beraturan namun terasa sengaja, membuat suasana berubah menjadi tegang dalam hitungan detik. Di saat yang sama, salah satu anak kecil mulai menangis karena merasa takut, sementara beberapa anggota keluarga berusaha menyalakan lampu senter dari ponsel mereka. Tetapi justru pada saat cahaya kecil itu menyinari ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat semua orang terdiam tanpa suara. Yaitu bayangan samar yang tampak seperti berdiri di dekat tangga menuju loteng rumah, meskipun ketika mereka mencoba memperhatikan lebih jelas, bayangan itu tidak lagi terlihat seolah-olah hanya muncul sesaat untuk memastikan bahwa mereka menyadari keberadaannya. Medina yang selama ini berusaha menjadi penenang dalam keluarga, akhirnya meminta semua orang untuk tetap berkumpul dan tidak berpisah. Karena ia merasa bahwa memecah kelompok hanya akan membuat suasana semakin buruk, dan meskipun suaranya terdengar tenang, sebenarnya ia sendiri bisa merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan oleh yang lain. Hanya saja ia berusaha menahannya demi menjaga agar keluarganya tidak panik sepenuhnya. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, suara di atap perlahan mulai mereda, lampu kembali menyala secara perlahan, dan suasana rumah kembali seperti semula.
Tetapi perasaan takut yang tertinggal tidak ikut menghilang begitu saja karena setiap orang yang berada di ruangan itu menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar kebetulan atau ilusi, melainkan sesuatu yang secara tidak langsung selalu hadir setiap kali keharmonisan keluarga mereka terganggu. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk memeriksa seluruh bagian rumah, termasuk bagian loteng yang sudah lama tidak pernah dibuka, dan saat pintu loteng akhirnya dibuka dengan hati-hati, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya, yaitu sebuah ruang kecil yang penuh dengan barang lama milik keluarga yang sudah lama terlupakan, termasuk foto-foto lama, catatan tulisan tangan orang tua mereka di masa muda, serta beberapa benda yang seolah menyimpan kenangan yang selama ini terkubur oleh waktu. Di antara semua barang itu, terdapat satu kotak kayu kecil yang ketika dibuka mengeluarkan suara seperti desahan angin halus. Dan di dalamnya terdapat surat-surat lama yang berisi pesan tentang pentingnya menjaga persatuan keluarga, tentang konflik lama yang pernah hampir memecah hubungan mereka di masa lalu, serta harapan agar generasi setelahnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga pada saat itu mereka mulai menyadari bahwa kehadiran yang mereka rasakan selama ini mungkin bukan sesuatu yang ingin menyakiti, melainkan sesuatu yang seolah menjadi penjaga kenangan dan peringatan agar mereka tidak saling menjauh. Sejak hari itu, keluarga itu tidak lagi memandang rumah tua tersebut dengan rasa takut yang berlebihan, tetapi dengan rasa hormat dan kesadaran bahwa setiap suara, setiap kejadian, dan setiap perasaan yang muncul di dalam rumah itu mungkin adalah cara yang tidak biasa untuk mengingatkan mereka bahwa ikatan keluarga harus selalu dijaga. Karena pada akhirnya yang paling menakutkan bukanlah sesuatu yang tidak terlihat di dalam rumah, melainkan kemungkinan kehilangan satu sama lain jika mereka berhenti saling peduli dan saling menjaga seperti yang telah mereka lakukan sejak awal kehidupan mereka bersama.